adik-adik, kita bertemu lagi di ibadah anak GKJW Wiyung dengan saya Kak Rere. Halo, saya Kak Pipin. Halo, saya Kak Debito. Adik-adik, mengawali ibadah kita hari ini, yuk semuanya bangkit berdiri. Mari kita bersukacita bersama dengan memuji Tuhan. Lagu adalah Sukacita di Hatiku. Kita nyanyikan 2 kali ya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Silakan duduk kembali. Adik-adik, masih semangat memuji nama Tuhan kan? Nah, sebelum kita melanjutkan memuji nama Tuhan lagi, mari kita bersatu hati, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga yang mulia, kami anak-anak-Mu mengucap syukur Tuhan karena pada hari ini kembali kami bisa beribadah anak GKJW Wiyung Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami datang ke hadirat-Mu, menaikkan sukacita kami, puji dan sembah kami Tuhan kepadamu. Ya Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh lagi dalam ibadah hari ini, Tuhan, kami mohon ampun kepadamu atas segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Engkau mau Tuhan mengampuni segala dosa kami serta menyucikan kami, agar kami bisa layak masuk ke dalam hadirat-Mu. Ya Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya nanti. Biarlah Engkau sendiri yang memimpin jalannya ibadah kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Haleluya, amin. Kak Pipin, Ya, sebentar Rere. lagi kan Natal tiba. Apa sih yang Kak Pipin rindukan kalau waktu Natal? Apa ya? Banyak sih Kak Rere. Apa Kalau Kak? hari Natal itu biasanya kan kita berkumpul dengan keluarga, dengan saudara. Terus kalau di rumah itu biasanya pasang pohon Natal ya Kak Rere ya. Iya benar. Terus apa lagi ya? Banyak ya Kak Rere, banyak banget deh. Wah, seru sekali ya Kak Pipin. Nah, kalau adik-adik, apa yang kalian rindukan saat Natal tiba? Apa? Oh, dapat kado Natal ya. Lalu apa lagi ya? Oh, ada yang bantu Mama membuat kue ternyata. Wah, pasti sukacita sekali ya adik-adik. Nah, meskipun tahun ini kita merayakan Natal di tengah pandemi, kita tetap harus sukacita ya adik-adik. Benar sekali Kak Rere. Supaya suasana Natalnya makin terasa nih, gimana kalau kita bernyanyi lagu dari pulau dan benua? Setuju Kak Pipin. Bangkit berdiri lagi yuk adik-adik. Kita bernyanyi lagu dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian.
Adik-adik silakan duduk kembali. Gimana? Sudah terasa kan sukacita Natalnya? Sekarang waktunya apa ya Kak Rere? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi kembali lagu Firman Tuhan Ada di Hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Kak Ita. Yuk bantu panggil Kak Ita ya dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Kak Ita. Halo semuanya. Halo Kak Ita. Terima kasih ya kakak-kakak. Sama-sama. Shalom adik-adik. Bagaimana? Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Ayo, mana Alkitabnya? Coba ditunjukkan. Hah? Ada yang belum ambil? Sekarang kakak tunggu, yuk cepat diambil. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bagaimana sikap berdoa? Lipat tangan, tutup mata, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan, karena hingga saat ini Engkau tetap menyertai kami semua anak-anak-Mu. Dengan kesehatan, dengan kekuatan, dan dengan kepandaian, sehingga kami dapat melalui hari demi hari dengan baik. Bapa, pada hari ini Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau tutup bungkus hati dan pikiran kami Tuhan, supaya Roh Kudus-Mu saja yang ada di dalam hati kami. Ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi sudah banyak bernyanyi. Sekarang waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo, mana Alkitabnya? Diambil, kakak tunggu. Bagaimana? Sudah siap semuanya? Oke, sekarang kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kita buka dari Injil Lukas, pasalnya yang pertama, ayat yang ke-39 sampai ke-45. Bagaimana? Sudah ketemu semua? Kalau sudah ketemu, yuk kita sama-sama baca. Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Maria dan Elisabet. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda.
Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Amin. Adik-adik, tema renungan kita pada hari ini adalah menjadi teman yang baik. Sebelum kakak akan bercerita, kita akan saksikan dulu peragaan berikut ini. Selamat menyaksikan. Beberapa waktu kemudian, berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Damai sejahtera dari Tuhan Allah ada bagimu. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Adik-adik, bagaimana ceritanya tadi? Seru bukan? Nah, kakak mau tanya, tadi kira-kira perannya apa ya? Ya benar, yang berpakaian berwarna coklat itu adalah Ibu Maria, dan yang berpakaian berwarna kuning itu adalah Ibu Elisabet. Nah, adik-adik, pada saat itu Ibu Maria datang kepada Ibu Elisabet. Ternyata mereka ini masih bersaudara. Selain mereka bersaudara, mereka juga berteman baik. Dan mereka sama-sama merasakan sukacita yang luar biasa, di mana Ibu Maria sedang mengandung bayi Tuhan Yesus, dan Ibu Elisabet juga mengandung bayi dari Yohanes Pembaptis. Selisih usia kandungan mereka 6 bulan. Nah, itu makanya disebut Yohanes Pembaptis ini sebagai perintis jalan Tuhan Yesus. Nah, kembali lagi ke Ibu Maria dan Elisabet. Saat mereka bertemu, mereka sangat bersukacita. Mereka saling memberi salam, mereka saling memberkati. Nah, sekarang kakak mau bertanya kepada adik-adik semua. Kira-kira adik-adik punya teman baik apa enggak? Oh, punya. Punya berapa? Punya 2, 3, atau banyak sekali teman baik? Oh, hebat, teman baiknya banyak ya. Tapi adik-adik tentunya saat ini sedih karena masih pandemi, masih corona. Jadi mungkin tidak bisa bertemu secara langsung dengan teman-temannya. Sedih tidak? Iya, adik-adik bersabar supaya nanti saat kondisi sudah aman, adik-adik bisa bertemu kembali dengan teman-teman. Nah, sekarang kita berimajinasi, kita berandai-andai. Misalnya, kan sudah lama tidak bertemu dengan temannya, terus bertemu kembali, bagaimana perasaannya?
Nah, perasaan itulah yang dialami oleh Ibu Maria dan Ibu Elizabeth. Mereka sangat bersuka cita, mereka sangat bahagia. Nah, adik-adik, kembali kepada kalian. Saat kalian bertemu kembali dengan teman yang sudah lama tidak bertemu, apa yang kalian lakukan? Menyapanya? Pinter. Cemberut? Oh, salah. Bagaimana lo sikapnya? Tidak mengenal lagi? Bukan. Ya, yang benar harus tersenyum dan menyapa dengan hangat, menanyakan kabar, bagaimana keadaannya dan sebagainya. Pada intinya menjalin kembali hubungan pertemanan yang baik. Nah, adik-adik, untuk menjadi teman yang baik, bagaimana caranya? Apakah boleh egois, mementingkan diri sendiri, suka marah-marah, suka mengatur-ngatur teman? Bagaimana? Boleh apa tidak? Tidak, bagus sekali. Bagaimana loh caranya menjadi teman yang baik? Kak Ita ini pengen punya teman baik yang banyak gitu ya. Mulai dari adik-adik kecil, kakak-kakak pemuda, kakek nenek yang sudah tua. Kak Ita ini pengen punya teman yang banyak. Bagaimana caranya adik-adik? Tolong dong dikasih tahu. Harus ramah, harus baik. Baiknya itu di mulut saja atau dari hati? Oh, dari hati ya. Bagaimana caranya? Meneladani kasih Kristus. Seperti apa? Ramah, baik. Oke deh. Pinter semuanya. Berarti di sini adik-adik sudah mengerti. Menjadi teman yang baik harus kita baik dulu dari diri sendiri. Lah, kita tidak bisa mengandalkan kamu harus baik dengan saya, tetapi kalau saya ke kamu ya belum tentu, tunggu-tunggu. Kalau misalnya saya ada kepentingan, baru deh nanti saya baik ke kamu. Begitu, boleh enggak? Enggak ya, karena sebagaimana Kristus sudah mengajari kepada kita, dia menjadi sahabat sejati. Nah, sekarang kita bisa meneladani dari Ibu Maria dan Ibu Elizabeth tentang bagaimana menjadi teman yang baik. Dan juga teladan Kristus bagaimana menjadi sahabat yang baik, yang selalu ada bagi teman-temannya. Demikian firman Tuhan pada hari ini. Kakak akan kembalikan lagi ke kakak-kakak. Terima kasih Kak Ita. Sama-sama. Wah, luar biasa ya kisah Maria dan Elizabeth tadi. Sebagai anak-anak Tuhan, kita patut meneladani sikap dari Maria dan Elizabeth yang saling memberkati. Jadi, sikap kita harus baik. Ucapan kita juga harus baik adik-adik, agar kita bisa menjadi terang buat sekeliling kita. Setuju Kak Rere. Untuk merespon firman Tuhan hari ini, mari kita menyanyi satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 422, Yesus berpesan, bait 1, 2, dan 3 ya. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemilang. Anak masing-masing
Adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa dititipkan ke papa atau mama untuk dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja ya. Mari adik-adik kita kumpulkan persembahan sambil kita bernyanyi lagu Persembahan Kami. Kita nyanyikan 2 kali. Adik-adik, sekarang mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kepada Tuhan ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih kalau Engkau sudah boleh memperkenankan kami untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu, agar boleh menjadi seperti Maria dan Elizabeth Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak yang saling memberkati, boleh menjadi anak-anak yang baik, bertutur kata yang baik, bersikap yang baik Tuhan, agar nama-Mu boleh dipermuliakan di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang sedang melaksanakan ulangan akhir semester Tuhan, kiranya Engkau memberkati mereka dengan kepandaian kepintaran, agar mereka boleh mengerjakan semua soal-soal yang diberikan oleh guru dengan baik ya Tuhan. Berkatilah juga kedua orang tuanya Tuhan yang selalu setia mendampingi dan menjaga dan membimbing anak-anak kami ini Tuhan. Berkatilah mereka dengan kesabaran, dengan hikmat dari-Mu Tuhan, agar mereka boleh tetap setia mendampingi anak-anak kami. Tuhan, kami juga berdoa di masa pandemi COVID-19, kami anak-anak-Mu sulit untuk boleh beribadah kembali bersama-sama. Biarlah Tuhan Kau memberkati agar COVID-19 ini Tuhan boleh segera pergi, dan kami anak-anak-Mu boleh berkumpul kembali Tuhan untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, kami juga sudah mengumpulkan persembahan sedikit dari apa yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tetapi Tuhan, kami mohon kiranya Engkau sucikan, kuduskan persembahan kami Tuhan, agar persembahan kami boleh layak di hadapan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Kami haturkan hanya ke dalam nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk bangkit berdiri kembali yuk. Kita akan bersama menerima berkat Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ita. Tapi sebelum itu, mari kita menaikkan satu pujian lagi dari Kidung Ria nomor 29. Aku diberkati, bait 1 dan 2. Bangun waktu pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati.
manapun ku berada, aku dikasihi. Mari kita menerima berkat dari Tuhan, dan setelah itu kita akan pujikan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita terima berkat. Kiranya kasih dan penyertaan Allah, Tuhan Yesus Kristus, menyertai adik-adik semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Silakan duduk kembali. Oh ya adik-adik, kakak mau ingatkan lagi nih, kalau tanggal 25 Desember nanti akan ada perayaan Natal anak dan remaja di GKJW Wiyung. Jam berapa ya? Jam 4 sore. Di gereja, Kak? Oh bukan. Kita akan melihat di channel YouTube GKJW Wiyung ya. Di perayaan Natal nanti acaranya ada apa aja Kak Rere? Rahasia dong. Yang pasti kita akan bersukacita bersama. Wah, pasti seru ya Kak Rere. Jadi tidak sabar nih. Nah, adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Tapi kalian harus selalu ingat 3M ya adik-adik. Apa saja? Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke, sampai jumpa di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye.